Baik, pertanyaan pertama datang dari Makassar. Kenapa ketika menyembuhkan orang, Yesus menyuruh mereka untuk tidak memberitahukan ke banyak orang? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Memang ini adalah suatu pertanyaan bagi banyak orang, karena di beberapa kesempatan pada waktu Tuhan Yesus mengadakan sebuah mujizat, maka setelah ia mengadakan mujizat tersebut, ia mengatakan, janganlah beritahukan kepada banyak orang. Itu yang dia katakan. Jadi mengapa ia mengatakan janganlah memberitahukan ini kepada banyak orang? Itu adalah pertanyaan kita semuanya. Ada paling tidak satu alasan yang boleh kita sampaikan pada saat ini, namun sebelumnya karena ini tajam, jadi kita cari dulu kira-kira apakah ada memang di dalam Alkitab, paling tidak kita baca satu ayat lah yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus melarang orang memberitahukan apa yang ia sudah lakukan. Kita ambil satu contoh ya. Kita buka dalam Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 contohnya. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Tolong dibaca. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Ya, kenapa dikatakan kepada orang buta yang telah disembuhkan itu supaya jangan masuk ke kampung? Artinya supaya jangan kasih tahu kepada orang banyak. Itu yang dimaksudkan di sana. Ada juga yang dituliskan di dalam Markus pasal 1. Markus pasal yang pertama. Nah, ini kita akan lihat beberapa ayat di sini, dan di sini juga kita akan temukan alasan mengapa Yesus katakan jangan beritahukan kepada orang banyak. Cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kita mulai dari ayat yang ke-41 ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Setelah ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, ia katakan, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Hanya kasih tunjuk dirimu kepada imam-imam saja, karena dalam perjanjian lama sudah ada aturannya. Imam-imam yang boleh menyatakan orang ini sudah sembuh atau belum sembuh, sudah tahir atau belum tahir dari penyakit kulit termasuk penyakit kusta. Jadi memberitahukan kepada imam itu hanya untuk pengesahan bahwa mereka sudah tahir, sudah boleh kembali ke masyarakat pada umumnya. Tapi Tuhan Yesus katakan, dan ini ayat 43 mengatakan, ia menyuruh orang itu dengan peringatan keras. Ini peringatan keras katanya. Jangan beritahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Apa alasannya? Mengapa jangan beritahukan kepada siapa-siapa tentang hal tersebut? Itu boleh kita baca di dalam ayat yang ke-45. Ayat 45. Tetapi orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu, jadi dia tidak mengikuti apa yang Yesus katakan. Waktu dilarang keras, justru ia melakukannya. Orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Setelah pergi kepada imam,
dia sebarkan peristiwa itu kemana-mana, sehingga ini akibatnya setelah ia kabarkan kemana-mana, akibatnya apa? Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Jadi ini adalah strategi, bukan Yesus ciut hatinya atau takut, tetapi ini adalah strategi. Karena jangan sampai sebelum Yesus masuk ke dalam suatu kota, sudah ada penolakan. Karena di dalam suatu tempat selalu ada dua golongan. Mereka yang suka pada Yesus dan mereka yang tidak suka, bahkan membenci Yesus. Jadi kalau ini diberitahukan, maka sudah terbagi dua lah orang-orang tersebut. Ada yang langsung memihak Yesus, ada yang membenci Yesus, sehingga kunjungan Yesus ke suatu tempat itu menjadi tidak efektif. Makanya Yesus katakan, jangan beritahukan, akan tiba waktunya. Akan tiba waktunya. Tapi ini bukan selalu menjadi aturan Yesus. Karena Yesus tahu orang itu akan kemana, dia tahu, jadi dia yang akan kasih tahu kepada orang tersebut apakah orang itu boleh menyebarkan peristiwa itu atau tidak. Nah, coba kita lihat di cerita yang lain, justru sebaliknya yang Yesus katakan. Hanya di dalam Injil yang sama, Markus pasal yang ke-5, kita baca ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ayat 19 dan ayat yang ke-20, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan atau mengusir roh jahat dari seorang yang ada di Gerasa, orang itu mau mengikut Yesus. Tapi kita baca dalam Markus 5 ayat 19 dan 20, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulang rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat yang ke-20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitahukan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kenapa di sini Yesus katakan kepada orang itu, pulanglah ke kampungmu dan beritahukanlah kepada saudara-saudaramu dan orang-orang sekampungmu. Karena memang Yesus tidak masuk ke kota itu. Jadi supaya orang-orang di kota itu mengenal Yesus, Yesus menyuruh orang yang baru saja disembuhkan itu supaya menjadi juru kabar. Yesus tidak masuk ke kota Dekapolis pada saat itu. Ia kembali menyeberang ke seberang, ke sisi yang lain dari Danau Galilea. Sementara tugas untuk mengabarkan pekabaran tentang Yesus itu ada pada orang yang baru saja disembuhkan. Ia masuk ke kampungnya, bahkan ke daerah Dekapolis. Dekapolis artinya 10 kota. Ada beberapa tempat di sana kemana orang itu mengabarkan tentang Yesus. Jadi Yesus yang tahu kapan saatnya ia katakan, jangan katakan, kapan saatnya ia perintahkan, tolong sampaikan apa yang sudah aku perbuat kepadamu, kepada orang banyak. Jadi kurang lebih demikian. Terima kasih.